Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di sebelah barat alun-alun Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini saya akan melihat kondisi terkini Masjid Agung Banyumas yang bernama Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Masjid yang berada tepat di sebelah barat alun-alun Banyumas ini merupakan masjid kuno dan bersejarah, dan saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Mari kita sama-sama untuk melihat kondisi masjid ini. Sebelah kanan ada pos keamanan atau security, terlihat juga halaman parkir kendaraan yang cukup luas, dan di ujung ada semacam saung yang bisa digunakan untuk tempat istirahat. Area tempat wudhu dan toilet wanita ada di sebelah kiri masjid, sedangkan tempat wudhu dan toilet pria ada di sebelah kanan masjid. Sebelah kanan juga terdapat saung-saung yang bisa digunakan untuk istirahat, dan ada juga ruangan yang bisa digunakan khusus untuk istirahat bagi musafir. Ini merupakan sebuah prasasti petunjuk arah kiblat dan posisi shaf sholat di Masjid Nur Sulaiman ini. Ini adalah papan pemberitahuan dari pemerintah Kabupaten Banyumas bahwa Masjid Nur Sulaiman ini merupakan benda cagar budaya atau situs yang dilindungi oleh undang-undang. Mari kita lihat lebih jauh tentang masjid ini. Di sebelah kanan masjid ini merupakan area tempat parkir untuk sepeda motor, dan di sebelahnya lagi terdapat ruangan yang dikhususkan bagi para musafir, serta ada semacam aula di sebelah baratnya. Di sini merupakan area tempat wudhu dan toilet untuk pria. Area tempat wudhu ini terlihat cukup luas dan juga bersih. Masjid Agung Nur Sulaiman merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Banyumas yang telah terdaftar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah pada 2004 dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Semula masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Agung Banyumas, namun sejak 1992 berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Masjid ini merupakan peninggalan sejarah yang dibangun saat ibu kota Kabupaten Banyumas masih berada di Banyumas atau sebelum dipindah ke Purwokerto. Masjid ini diperkirakan dibangun tidak lama setelah pembangunan Pendopo Balesi Panji atau Rumah Kabupaten. Berdasarkan babat Banyumas yang dihimpun Umar Dani dan Purbasyewojo,
Pendopo Bale Sipanji dibangun Raden Tumenggung Yudonegoro III atau Bupati ke-9 Banyumas menggantikan Tumenggung Yudonegoro II yang diangkat menjadi Pati Keraton Yogyakarta sekitar tahun 1755. Dengan demikian, Masjid Agung Nur Sulaiman diperkirakan dibangun pasca pembangunan Pendopo Bale Sipanji atau setelah tahun 1755. Bangunan masjid ini merupakan bangunan khas Banyumas yang berbentuk limasan. Bangunan masjid ini secara umum masih asli tanpa adanya penambahan ornamen baru. Bahkan, jendela-jendela di sekeliling tembok masjid masih menggunakan kayu jati. Salah satu yang menarik dari Masjid Agung Nur Sulaiman berupa atap mihrab atau ruang imam yang terpisah dengan atap bangunan utama. Biasanya, atap mihrab menjadi satu dengan bangunan utama. Namun di masjid ini terpisah, ruang mihrab memiliki atap sendiri. Selain itu, di bagian atas atap bangunan utama maupun mihrab Masjid Agung Nur Sulaiman juga terdapat mustaka atau kepala yang berbentuk gada. Kendati demikian, mustaka yang terpasang saat sekarang merupakan pengganti dari mustaka yang tersambar petir sekitar 1950. Berdasarkan prasasti yang pernah ditemukan pada gapura sisi barat terdapat tulisan 1889, sedangkan di tembok tempat wanita berwudu terdapat tulisan di pugar ke-1 1889 ke 2980, sehingga angka 1889 tersebut diperkirakan sebagai tahun pemugaran, bukan tahun pembangunan. Secara filosofi, pusat pemerintahan pada zaman dulu identik dengan adanya bangunan masjid di sebelah kanan atau barat alun-alun yang mencerminkan kebenaran atau kebaikan, sedangkan di sebelah kiri atau timur alun-alun terdapat pengadilan atau penjara yang mencerminkan tempat bagi orang-orang yang berbuat salah. Kondisi bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman hingga saat ini masih bagus dan mencerminkan sejarah Banyumas sehingga dimasukkan ke dalam daftar bangunan cagar budaya agar tetap terjaga kelestariannya.